wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin nama aku Nida Anfovia Zubaidi dengan NIM belakang 103. Jadi di sini aku mau mengadakan sebuah observasi kecil mengenai tentang kesulitan belajar. Sebelumnya kalian pernah dengar nggak sih? Atau pernah tahu kesulitan belajar itu apa dan apakah kalian pernah mengalami itu? Sebelum kita masuk, aku mau sedikit jelasin nih tentang kesulitan belajar. Jadi kesulitan belajar itu menurut Mahmud adalah kondisi di mana kita mengalami sebuah hambatan dalam mencapai hasil belajar itu. Nah, dari hambatan-hambatan itu tidak hanya terjadi pada aspek kognitif saja, tapi juga bisa hambatannya dipengaruhi oleh aspek psikologis maupun fisik dan lain-lain gitu. Nah, nanti aku mau sedikit bertanya-tanya juga nih kepada adik-adik, kepada teman-teman yang pernah mengalami kesulitan belajar. Nah, nanti aku juga bakal sedikit bertanya bagaimana mereka mengalaminya dan bagaimana juga mereka mengatasi masalah kesulitan belajar itu. Gitu. Oke, stay tune. Baik, di sini aku sedang bersama dengan seorang murid dari salah satu pondok pesantren Ashifa Boarding School. Nah, di sini saya bersama dengan siapa? Saya Wafdan Syazani Zubaidi, kelas 10 IPA. Nah, kalau boleh tahu, Wafdan ini tahu nggak sih apa itu kesulitan belajar? Kesulitan belajar itu kondisi di mana seorang siswa sulit untuk memahami suatu pelajaran. Nah, kamu sendiri pernah nggak ngalamin kayak gitu sebagai seorang siswa? Terkadang suka mengalami kesulitan belajar, tetapi memang gimana ya? Kenapa? Nggak apa-apa, santai aja kita. Memang saya orangnya mudah paham. Oh, jadi kamu tuh kadang-kadang gitu ya kalau ngerasa susah gitu dalam belajar gitu. Nah, karena tadi kamu bilang kadang-kadang, emang pada saat apa kamu ngerasa kesusahan belajar gitu? Mungkin pada saat lagi belajar tuh terganggu oleh teman yang ngajak ngobrol, berisik, kayak gitu. Nah, itu terus caranya kamu solusi dari kamu itu gimana? Kan banyak teman-teman kamu, apalagi kamu di pondok ya. Nah, itu banyak teman-teman yang ngajak kamu ngobrol, itu gimana cara kamu mencari solusi itu? Terkadang ya pindah tempat atau ya ngejawab dulu lah ngobrolnya gimana. Oh, jadi ikut nimbrung atau enggak belajarnya nanti aja atau enggak kamu pindah tempat kayak gitu. Oh ya. Oke. Terus aku mau nanya nih Wafdan, kamu tuh pernah nggak ada guru yang ngebuat kamu tuh susah dalam memahami pelajaran?
Terkadang ada sih, karena penjelasannya terlalu singkat dan waktunya tuh terburu-buru. Terus cara kamu ngatasinnya gimana? Pelajarin ulang waktu di kamar, terus coba pahami terus sampai paham. Kamu bisa untuk benar-benar paham tentang itu? Ya nggak full banget paham ya, paling sedikit aja, sedikit-dikit. Oke, terima kasih Wafdan atas waktunya untuk sudah bersedia aku wawancarain. Oke, baik, kembali lagi. Nah, saat ini aku sedang bersama dengan narasumber yang kedua kita. Saya di sini bersama dengan siapa? Faliha Sabrina Zubaidi dari 11 IPS. Oke, Faliha, kalau boleh tahu, kamu tahu nggak sih kesulitan belajar itu apa? Kesulitan untuk memahami pelajaran. Kesulitan untuk memahami pelajaran. Oke. Nah, kamu sendiri pernah nggak ngalamin kesulitan itu? Pernah. Oke. Pas kapan kamu ngalamin kesulitan belajar itu? Saat belajar di sekolah. Pas belajar di sekolah, pelajaran apa aja? Fisika, kimia, matematika. Fisika, kimia, matematika. Oke, berarti pelajaran berhitung ya gitu. Nah, kenapa kamu ngerasa susah saat belajar matematika itu? Karena kan kalau matematika rumusnya banyak, jadi susah untuk memahami rumusnya. Terus cara kamu ngatasin kesusahan itu gimana? Minta tolong teman untuk membantu ajarin. Membantu mengajari. Oke. Nah, kalau kamu sendiri pernah nggak ngerasa kesusahan pas guru lagi ngejelasin? Pernah. Pernah. Pas kapan? Pas di sekolah, karena gurunya menjelaskannya terlalu cepat. Menjelaskannya terlalu cepat. Terus cara kamu mengatasi masalah itu gimana? Dipelajari lagi pelajarannya, dipahami lagi. Setelah itu kamu jadi bisa ya dengan pelajaran itu. Sedikit demi sedikit. Oke, terima kasih Faliha. Oke, aku sekarang sedang bersama dengan narasumber yang ketiga. Boleh diperkenalkan siapa namanya? Oke, aku Alia Dia Syahada. Dari kelas berapa? Kelas 12 IPA. Nah, Alia, aku mau nanya nih, kamu tahu nggak kesulitan apa? Apakah? Kesulitan itu apa? Di situasi pas kita lagi susah belajar, kayak susah nangkap materi atau gimana gitu deh. Iya benar sih, ada kesusahan lah kita ya. Nah, kamu sendiri pernah nggak ngalamin kayak gitu? Pernah lah pasti. Kapan tuh? Kapan? Pas saat dalam kondisi apa kamu ngerasa kesusahan dalam belajar? Kalau moodnya lagi gak bagus, terus kayak lagi males aja gitu, sama materinya susah, itu susah banget sih. Waduh. Mood gak bagus, materinya susah, sama apa lagi tadi?
apa ya, sama apa lagi malas aja kayak iya. Oh, lagi. Berarti kalau yang materinya susah itu berarti kan ada ini ya, ada faktor dari gurunya ya. Nah, itu guru tersebut tuh bisa membuat kamu jadi kesusahan belajar itu nggak sih? Atau emang gurunya tuh enak, cuman tapi emang materinya aja yang susah? Bisa dua-duanya sih kalau aku. Kayak kalau misalnya gurunya nggak enak ya aku juga susah belajarnya, terus ditambah materinya susah udah makin nggak bisa. Iya. Nah, kalau dari kamu sendiri, cara mengatasi dari kesusahan belajar dari yang materi susah itu, kan tahu gurunya nggak enak buat ngajar, terus ditambah materi susah, itu gimana tuh kamu cara mengatasinya biar kamu bisa paham sama pelajaran itu? Gimana ya? Coba baca dulu materinya, terus kayak kalau masih tetap nggak ngerti, kalau belajar sendiri kan kalau dari gurunya susah nangkepnya gitu karena gurunya kurang enak. Kayak coba baca sendiri, terus kalau enggak minta tolong temen, kayak siapa tahu kan temen pasti ada yang ngerti lah, jadi kayak ajarin gitu. Dan jadi belajar bareng. Jadi ngedeketin temen yang bisa ya. Nah, terus tadi tuh kamu pernah nggak sih ngerasa pas lagi belajar tuh ke distract gitu? Jadinya yaudah lo udah susah nih pelajarannya, terus kamu ke distract kayak gitu. Kamu pernah nggak? Sering banget itu. Terus untuk fokusnya lagi gimana tuh? Ngumpulin niat kalau udah niatnya udah ya oke, sekarang belajar, matiin misalkan HP itu distraksi paling gede ya, jadi kayak iya HP-nya pergi dulu, terus kayak oke, bismillah, fokus belajar ya, oke belajar. Gitu. Oke. Sulit. Bener sih, bener. Nah, aku mau ini nih, minta saran dari kamu nih buat teman-teman yang lagi pada nonton, terkait tadi kesusahan kamu dalam belajar tadi, mulai males atau apalagi tadi kesusahan materinya susah atau enggak lagi nggak mood, itu gimana tuh cara kamu ngatasinnya? Kali aja teman-teman yang nonton ini tuh ngerasa, oh iya aku ngerasain kayak gini. Caranya Dari kamu sendiri sarannya gimana ya? Kalau lagi susah kan kumpulin niat dulu, abis itu kayak apa sih kita belajar tuh buat apa gitu, kayak target kita belajar apa, buat nilai doang kah atau emang pengen paham materinya gitu. Abis itu coba belajar pelan-pelan, kayak sedikit-sedikit aja, jangan langsung blok banyak, itu kayak gitu. Jadi ya gitu. Terus cari temen yang emang bisa diajak belajar bareng gitu sih, jadi kayak belajarnya nggak sendirian. bagus banget, saran yang sangat bagus. Maksudnya kayak iya sih benar, maksudnya kita harus ngumpulin niat, kita harus lurusin niat kita, tujuan kita untuk belajar itu untuk apa nih. Habis itu cari temen. Keren banget emang Alia nih. Oke. Mungkin terima kasih Alia atas waktunya untuk diwawancara sama aku. Say hi dulu, dadah dulu sama teman-teman yang.
Oke, oke. Makasih Alia. Ya, makasih juga Kak. Oke teman-teman, tadi kan kita udah sedikit bertanya-tanya nih kepada teman-teman yang emang mereka tuh pernah mengalami kesulitan belajar gitu. Nah, jadi di sini aku mau memberikan kesimpulan terkait hasil dari wawancara tadi melalui analisis SWOT. Jadi mereka-mereka yang emang mengalami kesulitan belajar itu biasanya dikarenakan mereka mendapatkan pelajaran yang sulit untuk dipahami gitu. Ditambah lagi mereka ada juga yang mendapatkan guru yang kurang jelas dalam menyampaikan materinya. Jadi mereka jadi malas untuk belajar juga, dan mereka juga ada yang nggak mood gitu dalam belajar. Nah, kendala lainnya juga mereka tuh saat belajar digangguin oleh teman-temannya, dan ada juga yang kasus mereka kesulitan belajar karena mereka kelaparan gitu. Nah, solusi dari mereka sendiri ketika menghadapi itu adalah mereka belajar bersama temannya, atau mereka mengikuti les privat agar mereka bisa dalam memahami pelajaran tersebut, atau enggak juga mereka mengintrospeksi diri mereka sendiri, kenapa mereka bisa mengalami hambatan ini gitu, dan mereka mencari cara sendiri untuk bisa memahami itu gitu. Dan selain itu juga mereka melakukan mencari tempat yang kondusif untuk belajar, dan dukungan orang tua itu juga sangat penting ya teman-teman. Nah, terus saran dari mereka untuk teman-teman yang mengalami kesulitan belajar juga nih, saran dari mereka itu adalah kamu harus mengintrospeksi diri kamu sendiri. Dengan cara apa? Dengan kamu meluruskan niat kamu, dan mengintrospeksi tujuan kamu tuh dari awal seperti apa. Apakah kamu belajar itu hanya berniat untuk mendapatkan nilai yang tinggi saja, atau emang benar-benar berniat untuk memahami pelajaran tersebut kayak gitu. Nah, selain itu juga kamu bisa mencari-cari referensi buku yang lain agar kamu bisa lebih paham. Mungkin buku yang kamu pelajari saat ini tuh kamu tidak paham karena bahasanya yang sulit, dan kamu bisa mencari buku yang lain yang bahasanya lebih mudah kamu pahami gitu. Nah, yang terakhir itu ini penting banget sih buat kamu yang mengalami kesulitan belajar, yaitu kamu harus bersikap tenang dan tidak berprasangka buruk, karena dengan bersikap tenang kamu bisa mencerna pelajaran yang emang sulit gitu, dan kamu nggak terburu-buru aku harus bisa ini kayak gitu. Jadi kamu harus tenang, yang penting kamu bisa paham, dan kamu jangan lupa juga untuk berikhtiar dengan bertanya kepada teman-teman kamu yang bisa dengan materi tersebut, atau kamu bisa bertanya langsung dengan guru yang emang paham di bidangnya gitu. Oke, mungkin cukup sekian observasi kecil aku, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.